warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Arif, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran, lebih tepatnya kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Adapun kegiatan ini, supervisi akademik coaching ini bertujuan dengan melaksanakan supervisi pembelajaran, kita sebagai pendidik diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, menghadirkan pembelajaran yang memang memberikan kebutuhan, memfasilitasi kebutuhan belajar murid atau berpihak kepada murid. Adapun kegiatan supervisi akademik ini insya Allah akan terbagi menjadi 3 tahap. Ada kegiatan pra-observasi, di mana pra-observasi ini kita mengkonfirmasi dulu bagaimana apa yang akan direncanakan dalam observasi pembelajaran terkait dengan tujuan, strategi, kemudian kompetensi yang ingin dicapai. Berikutnya nanti ada observasi pembelajaran di kelas, dan tahapan yang terakhir adalah pasca observasi pembelajaran. Nanti kegiatannya tentang refleksi dari hasil kegiatan observasi pembelajaran, dan ada umpan balik mungkin yang bisa diberikan yang kita akan tingkatkan untuk kemajuan pembelajaran berikutnya. Kita masuk ke tahapan pra-observasi pembelajaran dulu ya Pak Arif ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali Pak dari kegiatan observasi nanti. Apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan ketika observasi pembelajaran nanti? Baik, terima kasih banyak. Baik, dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini, kebetulan untuk materi kelas 11 bahasa Indonesia itu membahas mengenai teks berita Ibu. Nah, berarti teks berita itu di sini nanti ada kompetensi yang akan digali, yaitu pertama adalah bagaimana peserta didik memahami bagian struktur informasi dari teks berita itu. Kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaan teks berita, dan yang ketiga adalah bagian informasi. Karena informasi itu penting, karena zaman sekarang kan memahami informasi kan karena susah gitu ya Bu ya. Makanya harus meneliti lagi informasinya agar bisa memvalidasi berita itu benar atau tidak. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah memahami, menganalisis tentang struktur bahasa dari berita, kemudian bagaimana pembahasaan yang baik dari berita tersebut, dan yang paling pentingnya adalah menyerap inti informasi dari berita yang akan dipelajari sama-sama nanti di kelas ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa nih Pak yang ingin dicapai, yang ingin ditingkatkan pada pembelajaran kali ini Pak? Baik. Kompetensinya ya, karena berhubungan terhadap berdiferensiasi, itu akan berhubungan terhadap minat anak, karena dalam di sini berita itu mencakup minat anak terhadap pemberitaan apa sih yang dia inginkan. Nah, jadi setiap anak itu menjadi variasi dalam pemberitaan, jadi tidak sama beritanya, jadi tergantung minatnya peserta didik. Kemudian untuk menumbuhkan kemitraan juga antara guru, kemudian teman-teman sebayanya dalam bagaimana sih mengelola informasi dalam berita tersebut. Dan yang lain ini paling penting adalah bagaimana kemampuan anak untuk menggali atau berpikir positif, berarti budaya positif yang diajarkan dalam proses memahami informasi berita. Terus bagaimana penerapan berita kepada halayak umumnya atau disampaikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah. Kalau saya bisa rangkum ada 3 ya Pak ya kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kompetensi berdiferensiasi, di mana nanti kegiatan pembelajarannya murid itu akan menganalisis berita sesuai dengan minatnya masing-masing. Berikutnya kemitraan dengan belajar dengan siswa, jadi bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah ingin meningkatkan budaya positif nih Pak Arif ya dalam pembelajaran di kelas. Masya Allah, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira strategi apa nih Pak yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Nah, strategi yang digunakan karena kita berbasis pada konteks. Yang pertama itu kita akan menganalisis dengan discovery learning. Nah, berarti discovery ini berarti menemukan, kemudian menggali, kemudian menganalisis konteks berita apa sih yang didapatkan peserta didik atau anaknya. Nah, nanti anak nanti sengaja diberikan proses kebebasan dalam menganalisis beritanya seperti itu. Masya Allah. Jadi nanti strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah Bapak ingin menggunakan metode discovery learning ya, karena berbasis konten. Ada beberapa tahapan yang akan dicapai, yaitu
murid menemukan berita, kemudian menganalisis beritanya, kemudian mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari dalam budaya positifnya ya Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada penyampaian informasi pada hari ini bisa tercapai semuanya dalam kegiatan pembelajaran serta bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita di sekolah ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa senantiasa sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran observasi di kelas. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Kabes, kelas sosial 2. Alhamdulillah. Baik, semoga di siang hari ini kalian tetap semangat ya dalam belajar bahasa Indonesia. Baik, tadi kalian yang pertama sudah berdoa, kemudian siapa hari ini yang tidak masuk dalam kelas belajar bahasa Indonesia untuk hari Kamis? Daya kemana? Daya? Baik, kita doakan teman kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan kalian juga tetap semangat dalam belajarnya dan kalian juga bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Kita lanjut ke dalam materi pembahasan kita. Nah, pada pertemuan minggu lalu kalian telah mempelajari mengenai materi teks berita atau memahami berita itu sendiri. Nah, sebelum kita menganalisis teks berita, kita mengulas dulu materi pertemuan minggu lalu, yaitu berita ada informasi bersifat aktual dan faktual. Silakan dibaca Yufi. Pada pembelajaran ini kalian akan mempelajari analisa teks berita dari berbagai sumber dan media. Oke, baik, silakan kita analisis dalam teks berita yang telah kalian dapatkan. Silakan yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Sudah mendapatkan beritanya? Oke, baik. Kebakaran di Bromo. Baik, jadi kesimpulannya pada proses pembelajaran di hari ini ya, kita pelajari mengenai bagaimana kalian menganalisis teks berita dari berbagai macam sumber berita itu. Jadi yang pertama kalian bisa mengetahui bagaimana sih judul berita itu ada informasi apa, kemudian siapa nama penulisnya. Oke, tutup, kita rapikan terlebih dahulu, silakan dirapikan. Siap. Baik, silakan. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yustin sudah berkenan untuk mendampingi pembuatan tugas video supervisi akademik berbasis coaching, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk ke tahap 3 dari kegiatan supervisi akademik berbasis coaching, di mana tahap ketiga ini adalah tahapan pasca observasi kelas. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas bersama dengan Pak Arif. Alhamdulillah saya juga sebagai supervisor sudah mendapatkan berbagai macam data yang melihat perkembangan peningkatan seperti
yang diharapkan pada saat pra-observasi ada beberapa peningkatan yang ingin dicapai, mulai dari ada pengembangan diferensiasi, kemudian kemitraan dan berbudaya positif. Izin dimulai ya Ibu ya. Silakan. Pak Arif, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahapan ketiga ya Pak Arif, pasca observasi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan refleksi kegiatan kita observasi pembelajaran kemarin. Pertanyaan pertama Pak Arif, bagaimana perasaan Pak Arif setelah melaksanakan pembelajaran pada tahapan observasi pembelajaran kemarin Pak Arif? Baik, alhamdulillah proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sangat menyenangkan karena kita bisa berinteraksi dengan anak-anak khususnya peserta didik seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Arif ya, Pak Arif merasa senang, merasa pembelajarannya berhasil ya Pak ya. Indikasinya apa Pak kira-kira Bapak merasa berhasil tuh Pak? Kemarin aku interaktif dan terus mengerjakan tugasnya dan juga ada budaya positif dari peserta didiknya juga bisa menghasilkan suatu tujuan pembelajaran yang tercapai seperti itu. Alhamdulillah sekali. Izinkan saya menyampaikan umpan baliknya Pak ya, kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Ada tiga keterampilan yang ingin dicapai pengembangannya pada kegiatan observasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah keterampilan memfasilitasi belajar murid atau berdiferensiasi. Alhamdulillah catatan pengamatan saya ketika observasi Pak Arif telah mampu menunjukkan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan karakteristik dari murid, kemudian perbedaan kebutuhan belajar murid, di mana Pak Arif sudah menghadirkan beberapa sumber belajar, ada PPT-nya, ada bahan LKPD-nya, kemudian juga ada media yang digunakan oleh anak dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya ada keterampilan kolaborasi atau kemitraan. Pak Arif juga sudah mampu menunjukkan pembelajaran yang anak itu aktif mengikuti pembelajarannya, sehingga saya menilai anak-anak itu mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Dilihat dari anak-anak antusias, murid itu antusias menjawab pertanyaan dari Pak Arif, kemudian juga menebak jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Pak Arif, kemudian juga menuliskan ya Pak ya, menuliskan tugas-tugasnya dalam diskusi kelompok dengan baik juga. Dan yang terakhir, keterampilan menunjukkan budaya positif. Alhamdulillah sudah menunjukkan budaya yang baik, positif sekali ditunjukkan di kelas 11 sosial 2 itu. Kita mulai dengan rangkaian berdoa, kemudian menanyakan kabar anak-anak, mendoakan anak-anak, itu kan sesuatu hal yang positif sekali. Mungkin guru-guru ada yang sebelum-sebelumnya tidak menanyakan gitu kehadiran siswanya dan tidak mendoakan. Nah, kemarin Pak Arif sudah mulai muncul budaya positif untuk mendoakan teman-temannya yang tidak hadir untuk sakit dengan alasan yang sakit. Kemudian juga selama pembelajaran anak-anak berbicara dengan bahasa yang sopan, santun, dan yang terakhir ditutup dengan doa, juga itu merupakan penunjukan sebuah budaya positif yang baik. Dan mungkin saran dari saya sedikit Pak Arif ya, sudah ada konten, sudah ada proses, mungkin produk ya Pak Arif ya. Kemarin produk anak-anak masih sama, menuliskan hasil jawabannya itu di buku, ditempelkan, itu menarik sekali. Tapi mungkin kalau anak-anak ada yang dibuatkan Canva atau dibuatkan tata konsep, itu mungkin bisa dilanjutkan ya Pak Arif ya untuk pembelajaran diferensiasinya. Gimana Pak Arif tanggapannya? Umpan balik dari saya? Alhamdulillah baik. Dalam proses kemarin itu juga saya bisa belajar untuk Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tercapai ya pada pertemuan yang akan datang. Lain nih Pak Arif, untuk kegiatan yang akan datang pembelajaran, kira-kira ada kompetensi yang ingin dicapai sama Pak Arif untuk kedepannya Pak Arif? Kompetensi yang dicapai itu kalau kemarin itu berkaitan kepada materi teks berita ya Bu ya. Nah, kompetensi ini saya menginginkan adanya pembelajaran kontinu di mana penerapan dan proses budaya literasi pertama sama dengan proses bagaimana mereka mengungkapkan keberasaan sesuai dengan apa yang didapatkan dari budaya masing-masing. Berarti kalau saya menangkap dari penjelasan Pak Arif, kompetensi yang ingin dicapai pada pertemuan yang akan datang itu meningkatkan daya literasi ya, literasi dari murid, kemudian mereka menerapkan
namanya literasi tersebut, struktur bahasa dengan baik itu secara kontinu ya, berkelanjutan. Baik, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Arif ya. Akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya atau mungkin di pertemuan yang akan datang Pak? Oke, di pertemuan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai Pak Arif ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bermanfaat, memfasilitasi kebutuhan murid, intinya berpihak pada murid ya Pak Arif ya. Terima kasih sekali loh Pak Arif sudah membantu saya, kemudian sudah bisa terlibat aktif dalam kegiatan supervisi akademik ini. Mudah-mudahan menjadi pahala buat kita bersama Pak Arif. Amin. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.